Kali ini Gimana? kita Cilegon. kembali akan melakukan Oh. monitoring bersama anggota Dewan. Nanti Siap, Bu. kita akan berdiskusi dengan Alhamdulillah. beliau bagaimana Ya. pelaksanaan Ngapain? pemutihan pajak ini di bulan kedua, bulan Mei, di mana akan berakhir Pajak, 30 Juni, artinya ada jeda ngantri. waktu sekitar 1 bulan lebih. Demikian. Oke, Ya, mangga. kita akan sapa Pak Dewan, sudah ada di lokasi. Namanya Pak Haji Mansur dari Komisi 3 DPRD Provinsi Banten yang memang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di sini. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah sudah hadir di ini, Oh, ya. Pak Haji. Karena Bapak adalah Komisi 3, Ya. barangkali ini juga menjadi tugas kewenangan di mana pelayanan Samsat ini, pemutihan pajak ini berjalan dengan baik. Begitu Pak ya? Siap, siap. Bapak dari Dapil 3, Banten 3. Banten 3 di PKS. Begitu. Ya. Banyak keluhan sekali di sini Pak. Tadi saya wawancara bahwa ada misalkan jumlah volume antrian untuk cek fisik itu repot Pak. Artinya berjubel. Ini dari pagi ada yang sampai dari jam 3 subuh Pak. Oh gitu ya. Artinya sepertinya harus ada sedikit penyempurnaan pelayanan begitu Pak. Betul. Bapak sudah melakukan monitoring atau menerima Iya. aduan-aduan? Udah banyak sih ya aduan dari masyarakat memang. Jadi ini karena kebijakan gubernur ya yang melakukan pemutihan dia pajak kendaraan bermotor beserta dendanya untuk tahun di bawah tahun 2025 ya gitu ya. Dan ini memang masanya terbatas sampai tanggal 30 Juni ya. Tanggal 30 Juni. Nah, ya mungkin ini saya kira penyebabnya sehingga warga itu ya berduyun-duyun lah begitu ya untuk melakukan ya perpanjangan ya. Artinya di sini sepertinya unit kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat Banten ini banyak yang tidak aktif gitu, banyak yang tidak aktif. Dan sini latar belakang kebijakan gubernur ini diambil juga karena seperti itu kondisinya, ya ingin mengaktifkan ya plat nomor kendaraan yang ada di Provinsi Banten ini. Karena kalau nggak aktif ini loss besar gitu kan. Nah maka dengan mengaktifkan plat nomor kendaraan ini harapannya ya ke depan ya masyarakat ini membayar pajak secara rutin setiap tahun gitu. Ya. Cuman ada keluhan Pak, di mana mereka harus membayar pajak dan siap membayar pajak, tapi kemudian mereka harus rela antri dari jam pagi, dari jam 4 pagi, jam 5 pagi bahkan. Dan sampai hari ini udah di jam segini masih belum ada uraian, kita bisa lihat. Artinya kan ini terjadi sesuatu Pak. Oh iya. Dalam proses pelayanannya. Gimana Pak? Ya. Yang pertama ini resiko ya. Buat masyarakat nih ngantri karena ya tadi tuh kondisi kebijakan gubernur yang diambil ini ya masyarakat ya secara bersama-sama gitu ini karena waktunya terbatas gitu resiko. Nah yang kedua kami berharap sih pada seluruh Samsat ya karena kepadatan ini bukan hanya di Samsat di sini saja di Kota Serang. Di seluruh Samsat ada 12 Samsat di Provinsi Banten ini. Ini semuanya penuh gitu ya. Sehingga ya kami berharap dari pihak Samsat ini harus ada strategi pelayanan begitu ya untuk mengurangi kepadatan ini. Pak Haji kan udah sering juga koordinasi dengan pihak Bapenda ya, sebagai penanggung jawab leading pendapatan. Pengaruh terhadap PAD ini cukup tinggi Pak Haji dengan adanya pemutihan pajak ini.
membantu PAD berarti. Ya, saya Persen pajak. saya meyakini ini akan apa namanya berpengaruh ya terhadap pendapatan. Ya, pendapatan ini akan melampaui target gitu, terutama dari pajak kendaraan bermotor sama pajak bea balik nama kendaraan. Ya, Dan itu memang jadi ini target. saya prediksi ini akan melampaui target gitu dengan adanya kebijakan ini. Ya, saya kira nanti pihak Bapenda ya yang bertanggung jawab ini harus ada sosialisasi kepada masyarakat, harapannya ke depan agar masyarakat Banten ini memiliki pemahaman pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun gitu. Biar tidak Ya, harus membludak seperti jadi ini. saya berharap jangan nunggu pemutihan gitu ya. Belum tentu ada ke depan Belum tentu ada. gitu. Belum tentu ada. Ya, kenapa kebijakan ini diambil? Ya karena tadi ya potensi dari pajak kendaraan bermotor di Banten ini banyak loss-nya gitu. Ya, kenapa? Karena plat nomor kendaraan yang banyak yang tidak aktif. Hampir setengahnya ya dari jumlah kendaraan yang ada di provinsi Banten, baik roda 2 maupun roda 4. Sehingga ini loss luar biasa gitu. Nah, harapannya ini muncul gitu ya, plat-plat nomor yang tadinya sudah tidak aktif ya jadi aktif plat nomornya. Kalau sudah aktif ya saya berharap jangan ada perilaku masyarakat yang tadi saya sampaikan nunggu pemutihan itu ya. Ini Belum tentu ada. belum tentu ada gitu, belum tentu ada. Jadi saya berharap setelah aktif plat nomor itu ya masyarakat paham ya dan menyadari pentingnya bayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun gitu. Haji, kita akan coba lihat ke dalam bagaimana Oke, nanti pelayanannya siap. berjalan dengan baik di dalam. Ya. Mari Pak Oke, Haji. ya, ya. Ayo Pak Haji. Pertama dari sini ini tuh kalau yang ganti kaleng ya Pak. Kalau yang untuk ganti kaleng kan dari sini gesek dulu Pak, gesek di depan, ada di depan. Nanti setelah gesek kita cek fisik Pak. Ini loket fisik. Cek fisik di sini. Iya. Ya, ya. Setelah Ini. cek fisik nanti kita ke lantai 2 Pak. Kalau yang sekedar perpanjangan seperti apa, Bu? Perpanjangan tahunan Pak. Tahunan. Kalau tahunan mah bisa digerai ke Padean, bisa di Samsat Oh, keliling. lewat gerai ya. Mohon bisa Pak. Nah, itu kan bisa mengurai ini antrian Iya. di samsat-samsat ya. Iya. Dengan catatan kalau STNK-nya atas nama Atas nama sendiri pribadi. Pak, sesuai dengan KTP. sesuai dengan iya. KTP. Iya, mohon, Jadi Pak. walaupun yang nunggak-nunggak itu Ya. Misalkan belum bayar 3 tahun, itu kan 30. apa namanya? itu diputihkan. Iya, nanti bayar cuma 1 tahun aja. Cuma 1 tahun 2025. 25 Pak. Dengan catatan STNK sesuai dengan KTP. Mohon. Gitu. Oke, kita ke atas Pak. Lihat ya. Sebenarnya kan Oh, gurita. padat luar biasa. Nah, ini Pak, Mana, ini Pak? kondisinya Lagi nunggu ya? Bapak bisa ngelihat langsung. Oh iya. Ini Kondisi- nunggu yang sudah jadi nih, yang mau jadi ya? Oh belum. Kita ke sana Pak. Iya. Siap. Layanannya untuk 5 tahunan loket pendaftarannya di sini Pak, di loket 5. Iya. Ini tiap hari begini ya. Iya, tiap hari karena ini mah kan udah agak sore ya Pak ya. Iya. Jadi nggak terlalu, kalau masih pagi penuh Pak. Penuh betul ya. Mohon mangga, Jadi Pak, mulai bisa dilihat. pendaftaran di sini. Iya Pak, di loket 5. Mangga Pak. Ini kan Iya. bulan kedua sebenarnya ya. Iya. Tapi masih begitu padat. Artinya kan Iya. 1 bulan lagi ke bulan Juni nih. Kan kita terakhir 30 Juni. 30 Mohon Juni. Pak. Iya. Boleh dilihat Pak ke Iya, iya. loket pendaftarannya? Hah? Iya, 2 bulan lagi. Sabar aja, Pak. Ini Pak yang untuk loket 5 tahunan. Ini 5 tahunan. Mohon. Ini pendaftarannya di sini Pak. Daftar kalau mau balik nama berarti. Kalau balik nama di sana Pak loket. Oh, ini Kalau ini yang Oh. untuk 5 tahunan Ganti kaleng berarti ya? Ganti kaleng Pak. Di sini Iya, loket iya, iya, pendaftarannya. Oh iya, di kaleng sini. Nanti setelah dari loket ini nanti baru Pak ke penetapan. Nanti langsung bayar ke kasir. Bayar ke kasir. Jadi sebetulnya tiga loket ya. Ada 4 Pak sama ke kasir. Nanti kasir. 5-nya di loket itu Pak, di loket pengambilan STNK sama notisnya Pak. Terakhir berarti itu Mohon. loket ke Loket
terakhir Pak. Bucket terakhir. Iya. Untuk pengambilan sudah STNK jadi. Pak. Ini rata-rata kalau 5 tahunan begini berapa hari nih Apanya Pak? lamanya Prosesnya Pak. prosesnya? Sebentar Pak. Oh, Iya. jadi cukup sehari. Hari sehari jadi. iya. Kalau semua berkas sudah Iya. memenuhi syarat, ya bisa Pak langsung. Iya, iya. Tinggal Asal bukan sabar balik nunggu. nama Iya, ya. Kalau balik nama kan agak lama ya, butuh iya. waktu ya. Tinggal nunggu ini aja Pak proses. Paling lama kayak di pendaftaran karena kan banyak ya Pak ya. Iya. Sama paling nanti di kasir Pak. Iya, iya. Ya karena kan itu mah nanti setelah dari sini Pak nanti kan ada kan invoice untuk pembayarannya nanti di Bank Banten Pak kalau kasirnya. Bayarnya kan langsung ke Bank Banten. Ke Bank Banten. Ada khusus Bank Banten Ada sini. Pak. Ini ya. Mangga Bapak kalau mau lihat. Iya, Pak, iya. terkait ini Pak yang pelayanan SDM cek fisik itu yang menjadi penyebab utama antrian itu juga menjadi resiko yang harus dipertanyakan ke sebenarnya Iya, pihak iya. Samsat seperti apa? Gitu? Sebetulnya cek fisik kan bisa dilakukan juga secara ini. Betul nggak, Bu? Gimana? Secara gimana Pak? Secara mandiri. Eh, Asal ininya ada gesekannya Pak. gesekannya. Sekarang udah ada penambahan di bawah. Sudah Pak, SDM-nya sudah ditambah Pak. Ada berapa? Tambah. Sekarang semuanya totalnya ada 6 orang. 6. Ya, untuk mobil 2, motor 4. Ada di bawah semua. Iya Pak. Gitu. Jadi beda Pak kalau untuk mobil di belakang antriannya, kalau untuk motor di depan Pak. Iya, intinya sih kondisi padat begini ya, karena memang tadi animo masyarakat ya, yang ingin memanfaatkan momentum kebijakan yang diambil oleh gubernur. Ini juga ada tadi yang 10 tahun Pak nunggak. Iya, Ada yang 10 tahun tadi nunggak pajak akhirnya terbantu iya, bayar pajak sekali doang jadi Iya. mereka ya artinya kondisi gini apa namanya harus kita terima gitu ya resiko, walaupun ya memang kalau saya lihat sih kalau dari penjelasan ini pelayanan sudah bagus gitu, tinggal kesabaran kita aja karena gitu memang seperti seolah-olah ini ujian karena iya mereka kan udah lama menunggak resiko yang saya bilang tadi ya. Iya. Makanya saya berharap ya masyarakat ya ke depan, nah ini juga nanti butuh apa namanya sosialisasi dan pembinaan dari Bapenda ya, agar masyarakat ini punya pemahaman dan kesadaran ya untuk membayar pajak secara rutin Iya. ya, sehingga Depannya, Pak. ya jangan terjadi begini lagi gitu ya, mengalami antrian yang panjang lama begitu ya, karena ya waktunya terbatas yang disediakan masyarakat ternyata banyak. Artinya kalau kondisinya begini berarti kebijakan gubernur yang diambil berarti benar gitu. Oke Pak, kita jeda. Bapak bisa melihat. Nanti kita kemudian dilanjutkan lagi obrolannya di bawah. Oke, ya, pelayanan. terima kasih. Nah, memang ini Bank Banten juga udah cakep. Bank Banten berapa loket? Kasih 3 ya berarti ya? 3 kasih. Ya udah. Jadi ini Pak untuk 5 tahunan penetapannya di sini. Penetapannya Pak. sini. Iya, nanti ditetapkan Angkanya kalau, langsung bayar pajak sini. 5 tahun, ya. Setelah penetapan nanti masyarakat yang wajib pajak ini Pak ke kasir. Bayar dulu, setelah ke kasir baru ngambil STNK. Ngambil. Kalau box of TNKB-nya pembuatan kalengnya di bawah kan di depan. Bawah. Iya, iya. Sampai jam berapa ini, Bu? Ini kan udah jam 3, jam 5 nyampe. Selesai. Oh, bisa sampai malam. Oh, malam dilayani. Iya Pak. Lembur berarti. Luar biasa ya. Ya. Jadi Pemda sebetulnya sudah memfasilitasi luar biasa. Tenaga disiapkan ya. Atas nama Khairul Anwar. Ya. Atas nama Tapi tadi itu Khairul karena Anwar. memang ya kondisi ya masyarakat ya sebelumnya ini ya ternyata banyak yang menunggak gitu. Ya bayar pajak kendaraan bermotor ini. Makanya dengan ada kebijakan ini ya masyarakat mungkin Harus rela. ya harus rela Antri ya. kondisi begini, harus sabar gitu ya, resiko. Ya salahnya nggak bayar pajak
rutin. Baik Pak, kita ke bawah Pak. Gitu. Ya, ya. Cabut berkas. Iya Pak, misalkan untuk dari luar daerah, dari dalam daerah di sini Pak. Ya, cabut Iya, berkasnya. misalkan kan ada yang dari Tangerang atau di Jakarta Pak, untuk misalkan mau pindah ke alamat Kota Serang, ini Pak. Nanti dari Kenapa sini, masih dalam satu provinsi harus ada administrasi cabut berkas? Iya, karena kan Pak, satu kan kayak polisinya juga beda wilayah juga kan Pak, STL untuk BPKB Pak. BPKB kan data Iya, kita iya. misalkan mereka kerja di Tangerang, Maksudnya- otomatis ininya ada jadi Tangerang misalkan di Samsat mana gitu Pak, nanti baru cabut ke sini. Iya, iya. Artinya kalau satu provinsi kalau bisa dikomunikasikan ya untuk memangkas birokrasi gitu tuh. Nah ini itu Ya, agar ya diselesaikan di Samsat aja karena masih dalam satu provinsi, kecuali kalau beda provinsi gitu tuh. Karena pajak kendaraan kan luar ininya. provinsi ya Pak ya. Iya. Kalau itu bisa dikomunikasikan dengan kepolisian ya. Nah, dan itu kan yang disarankan Pak Wakil Gubernur kalau nggak salah. Jadi mengurangi lah sehingga masyarakat ini tidak merasa dipingpong gitu ya. Jadi betul-betul dilayani dengan baik oleh Samsat. Nah, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan ya dengan kondisi begini. Apakah Samsat perlu ditambah atau Ditambah. ya seperti apa gitu ya. Kalau nggak harus di udara terbuka kayaknya ini. Pengap. Iya, iya. Ya, tapi ya ini saya kira satu resiko yang tadi saya harus dijalani oleh masyarakat lah. Baik. Ya, karena, Boleh kita tanya nih, Bapak ini kayaknya. ya silakan Pak. Antri dari jam berapa Dari Pak? sebelah Jam 8 lah. Jam 8 pagi. jam 8 Bapak pagi. dari mana Pak? Dari Kampung Cengkok. Kampung? Cengkok. Saya ke Serang berarti. Motor Pak ya? Oh iya. Motor apa mobil? Motor. Ngurus apa Pak? Balik nama. Balik nama. Tadinya bukan atas nama Bapak. Iya. Iya, iya. Sampai di mana sekarang jam 8 itu? Antri ininya, Di situ. loketnya. Di situ. Oh, sampai di Tunggu sini. dipanggil. Daftar Dapat sudah? antrian 62. Hah? Dapat antrian 62. Yang 40 30. Oh, gitu ya. 30 lebih. Iya, Baik iya. nama berarti Pak. Nah, kalau yang sudah ngantri begini sampai Nama itu. Lagi proses ya Pak. Iya. sampai selesai. Bapak proses apa Pak? Balik nama. Balik nama. Oh iya. Karena kan sudah ada nomor antrian juga Pak. Pagi-pagi kita bagi. Iya, berarti terlayani sampai malam gitu. Ya, kalau memang sudah beres mah Pak. Oh, Tadi gitu. Bapak dapat nomor antrian berapa? 62. Oh iya. Bentar lagi. Iya. Pak. Sabar Ya, ya Pak. sabar ya Tapi Pak. Ya. motornya nggak nunggak pajak ya? Nunggak. nggak? Enggak. Berapa tahun? Iya, kait. Yang hitung. Berapa tahun Pak? Berapa tahun? Lama kayaknya. Lama ya. Oh, Nah, aduh. ini kan bonus ya Pak. Motor jadul, Nupo itu motor dalam. Motor jadul. Motor 2005. Iya, iya, iya. Jadi biar bisa diperpanjang harus balik nama gitu ya. Iya, oke. Ya udah Pak ya. Oh iya, makasih. Heeh. Baik Pak, kita setelah tadi monitor, Ya. artinya kan barangkali perlu juga ada evaluasi, Heeh. ada perbaikan sistem seperti itu karena peran DPRD kan juga memonitoring dan mengevaluasi Ya, dari ya. setiap program yang dilakukan oleh Pemprov. Menurut Bapak, apa kira-kira yang tadi hasil dari penglihatan, hasil dari sidak tadi, yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem pelayanan ini, Pak? Ya. Ya sebetulnya dengan kondisi begini kita harus pertama melakukan evaluasi begitu ya. Kemudian merespon cepat lah gitu ya masukan-masukan, dan kami sebetulnya sudah memberikan masukan-masukan ya kepada melalui Bapenda ya. Bapenda pertama harus memberikan pelayanan yang maksimal ya kepada masyarakat begitu, dan harus ada terobosan lah ya, terobosan agar pelayanan itu lebih cepat gitu ya. Misalnya ya tenaga harus ditambah
Ya, kemudian kedua loket pelayanannya, gitu ya. Misalnya pendaftaran ya tidak cukup satu loket, biar terlayani ya dengan cepat, sehingga ini kalau pelayanannya cepat, alirannya itu cepat juga gitu, sehingga ya tidak terlalu terjadi penumpukan yang luar biasa gitu. Nah, di samping juga kalau lah ada satu alur birokrasi yang perlu ada pemangkasan gitu ya. Nah, ini saya kira perlu dilakukan dengan kondisi ya seperti ini gitu. Karena bagaimanapun kan pajak kendaraan ini bagian dari pendapatan paling besar, Pak ya. Iya, Nah, betul. sementara kita juga jangan melupakan bahwa ada pajak-pajak hal lain, misalkan pajak air permukaan, kemudian pajak-pajak alat berat yang kemudian jadi target pendapatan juga oleh Pemprov Banten. Bapak melihatnya pajak alat berat, pajak lain, pajak air permukaan itu seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kalau pajak air permukaan ya tidak banyak ya potensinya. Jadi pendapatan Provinsi Banten itu yang menjadi andalan tetap adalah pajak kendaraan bermotor, sama pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, sama ya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ya sekitar itu 3 komponen itu. Nah, kalau pajak alat berat ini kan baru ya, baru diberlakukan Januari 2025 ini gitu, sehingga ini perlu ada pendataan ya potensi yang ada di Provinsi Banten. Dan saya meyakini kalau ini diseriusi pajak alat berat ini, saya kira Banten punya potensi dari pajak tersebut gitu ya. Tinggal ya pendataan ya, kemudian sosialisasi ya kepada wajib pajak ya, selanjutnya adalah eksekusi gitu. Tapi itu udah dilaksanakan. Sudah seharusnya, karena sudah berlaku ya, Januari 2025 ini berlaku gitu. Nah, yang paling mengejutkan juga, Pak, bahwa saya resume dari berita per triwulan 2 capaian PAD itu baru 1,43 triliun. Sementara Pemprov Banten menargetkan 8,31 triliun dari pajak. Nah, artinya ini cuma baru 17%, Pak. 17%. Nah, 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Masuk ke triwulan 2 bahkan ini ke April. Nah, artinya apakah optimis, bahkan di luar ada yang menyatakan target realisasi PAD 8, triliun itu kemungkinan tidak akan tercapai. Bagaimana Bapak bisa menjawab itu, Pak? Ya, dengan adanya kebijakan gubernur yang diambil ya terkait dengan pajak kendaraan bermotor ini, ya justru saya optimis dengan 8 triliun itu, gitu ya. Nah, kalau capaian landai di awal-awal tahun itu biasa, ya nanti ukurannya per semester, ya nanti kita evaluasi nih bagaimana capaian di tanggal 30 per tanggal 30 Juni. Per 30 Juni. Per 30 Juni. Bertepatan juga selesainya masa pemutihan ini kan. Ya. Nah, itu saya yakin itu bisa masuk di angka 5 triliun. Yang dari pemutihan? Iya, dari semuanya. Ya. Iya, Artinya dari target 8 triliun itu di semester pertama bisa masuk, kalau estimasi saya ya, bisa masuk di angka 5 triliun. Nah, ini juga harus clear bahwa ketika mereka berbondong-bondong berbayar pajak, ya, masyarakat berbondong-bondong bayar pajak, itu kan lantas uangnya digunakan untuk apa sih, Pak? Uang dari hasil pajak ini? Lah, ya untuk membangun dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat Banten. Ya, artinya kita tahu Gitu. gedung-gedung dibangun Oh berdasarkan hasil iya, pajak. jalan dibangun, gedung sekolah dibangun, ya, layanan pendidikan dilayani, gitu kan, kesehatan dilayani. Nah, ya sumber ininya dari masyarakat. Ya, Gitu, kendaraan. ya. Dan ini paling besar Pak ya. Ya, Penopang betul. PAD paling besar adalah Ya, pajak kendaraan. pajak kendaraan bermotor. Ya. Ada kemungkinan juga seperti ini Pak, bahwa keberadaan pendapatan lain seperti BUMD Bank Banten juga sekarang menjadi sorotan, di mana lagi-lagi memakan dana besar, tapi Bank Banten masih stuck belum memberikan laba ke Pemprov. BUMD yang lain, agrobisnis, BUMD yang lain, pendapatannya tersendat. Ya, Bagaimana Bapak memandang ya. keberadaan BUMD gitu Pak? Ya, jadi BUMD ini bisa menjadi penopang pendapatan asli daerah, ya, melalui dividen. Presiden Gitu. Makanya ini tantangan buat pemerintah, bagaimana BUMD yang dimiliki Banten ini sehat, gitu dulu, ya, sehat dulu, ya, karena kalau misalnya lembaganya sehat, ya, insya Allah ini akan bisa memberikan, ya, kontribusi pendapatan asli daerah, ya, melalui dividennya. Bang Banten udah menguntungkan belum sih Pak? Ya. Ke Nah, Bank Banten kalau kita evaluasi, ya, beberapa waktu yang lalu sudah memberikan keuntungan, gitu ya, sudah memberikan keuntungan, dan itu nanti bisa dievaluasi, dinilai, begitu ya, melalui RUPS, ya, berapa, ya, Bank Banten harus memberikan dividen kepada Provinsi Banten, ya, di tahun 2025. Yang jelas tahun 2024, ya, Bank Banten sudah profit, gitu ya, sudah profit. Walaupun memang Bank Banten ini perlu suntikan dana, ya, sebagai salah satu syarat kepemilikan modal. Nah, ya. itu. Tapi sudah ada solusi, ya, dengan bekerja sama dengan Bank Jatim, gitu ya, melalui kelompok bersama bank, gitu ya, kelompok KBB, kelompok bank bersama, gitu. Nah, jadi ini sudah memenuhi syarat, ya, OJK, sehingga Bank Banten tetap eksis dan, ya, bisa mengembangkan, ya, usahanya, gitu. Terkait RKUD yang masih belum Ya. mengelola RKUD di Bank Banten di beberapa daerah dan Nah, kota Serang. ini perlu ada komunikasi antara Pemprov, ya, Bank Bantennya dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Banten. Ya, jadi pertama, ya, harus memberikan pemahaman kepada pemerintah kabupaten kota, gitu. Pentingnya Bank Banten ini, bahwa Bank Banten ini adalah milik kita semua, milik masyarakat Banten, gitu ya. Ini adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Nah, tentu kita sebagai bagian dari Provinsi Banten harus punya loyalitas, gitu ya, dan harus merasa memiliki Bank Banten ini, ya. Bank Banten ini bisa maju, ya, karena kita mau maju, gitu ya. Jadi yang bisa memajukan Bank Banten, ya, tentu, ya, masyarakat Banten sendiri. Tapi gitu. memang tidak ada aturan, ya, yang ketika misalkan Kota Serang masih tidak mau RKUD-nya ke Bank Banten, kemudian diputus, atau daerah mana yang belum, Cilegon Ya. yang belum, Makanya diberi sanksi, gitu. Ya. Nggak ada, ya? tidak ada, ya, wajib. Jadi yang terpenting adalah memberikan pemahaman, ya, kemudian memberikan keyakinan, ya,
Nah, ini tugasnya Bank Banten, meyakini bahwa Bank Banten ini nggak bermasalah, ya, dan dalam kondisi sehat dan siap gitu tuh, ya, melayani, ya, Pemda kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, gitu, melalui RKUD-nya, gitu. Saya kira Masyarakat kalau Banten juga harus yakin bahwa Bank Banten sekarang udah sehat gitu. udah loh. sehat, harus Jadi percaya jangan- sama Bank Banten, Nah, gitu. jangan- Dan kalau RKUD seluruh kabupaten kota, ya, ke Bank Banten, saya yakin Bank Banten akan maju, gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Gubernur Banten itu, Bang Andra, kemarin agak mengeluhkan, Pak. Ketika masuk investasi di wilayah Tangerang terutama, di beberapa wilayah Tangerang, ada yang kemudian pembayaran pelaporan pajaknya itu masuk ke Jakarta, ke DKI. Artinya ada pendapatan yang bocor kalau kami menangkap Pajak apa tuh? perusahaan, Pak, industri. Kalau PPH 25 kan masuknya ke pusat. Nah, ada yang ke Jakarta. Nah, PPH sementara mereka berdomisili di Banten. Eh, Kemudian itu menjadi sebuah keluhan yang harus disampaikan bahwa bagaimana DPRD menyikapi misalkan masih ada perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Banten tapi bayar pajaknya ke Jakarta. iya. Jadi gini, ini kan terkait dengan pajak ini masing-masing punya kewenangan ya. Ya, contohnya kalau misalnya pusat itu PPH, ya, pajak penghasilan, baik perorangan maupun badan, ya. Nah, atau misalnya PPN, itu kan masuk pusat. Provinsi demikian, ya, ada 7 komponen pajak, itu yang menjadi kewenangannya provinsi. Pertama, pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak alat berat, ya, pajak rokok, kemudian option pajak mineral bukan logam dan batuan. Jadi 7 item ini. Nah, maka baik perorangan maupun lembaga, ya, usaha misalnya, ya, kalau kata Pak Beni tadi domisilinya di Banten, Tapi bayar ya, pajak Jakarta. diharapkan apa yang berkaitan dengan 7 item ini, itu diarahkan ke Provinsi Banten. Contoh misalnya perusahaan itu punya kendaraan, bagaimana kendaraannya itu berplat nomor, ya, Banten, ya, berplat nomor atau berdomisili, STNK-nya berdomisili di Banten, sehingga bayar pajaknya di Banten, gitu. Ya, sehingga harapan yang kedua, kendaraan-kendaraan yang domisilinya bukan di Banten tapi digunakan di Banten, gitu kan? Nah, kami harapkan untuk segera balik nama, ya, sesuai dengan domisili di Banten, gitu, balik nama. Yang ketiga, ya, kalau beli bahan bakar baik perorangan maupun badan usaha, gitu ya, beli bahan bakar, badan usaha juga banyak kan, beli bahan bakarnya ya di SPBU yang ada di Banten, gitu, ya, itu berbasis alamat SPBU. Kalau misalnya kita, ya, orang Banten, ya, sebaiknya beli bahan bakar di SPBU yang domisilinya ada di Banten, dan sehingga pajaknya masuk ke Banten. Itu yang saya pahami, gitu tuh. Nah, adapun pajak-pajak yang lain ya tentu sesuai dengan kewenangannya. Tadi contohnya kalau PPN ya itu mah harus ke pusat. Tapi memang ada bagi hasil gitu yang masuk ke provinsi dan ke kabupaten kota. Nah, itu ya sebaiknya memang ya pasti ya bagi hasilnya sesuai dengan domisili perusahaan. Ada juga rencana yang gagal, di mana 2025 rencananya pemerintah menaikkan tarif pajak kendaraan 10-12%, tapi kemudian gagal. Nah, itu target dari kenaikan pajak itu Pemprov memprediksi yang juga masuk ke struktur APBD
itu 1,2 triliun versi kajian Pak Kiro. Ah, Pak Dewan mendengar itu juga, Pak? Jadi bukan gagal ya, ini hasil evaluasi, ya, agar tidak boleh menaikkan, sehingga potensi 1,2 ini kemungkinan tidak tercapai. Tidak tercapai, itu analisa hasil perhitungannya. Nah, makanya saya kira ini sudah dibahas ya. Alternatifnya adalah cari potensi-potensi lain sehingga 1,2 ini bisa tertutup gitu. Salah satunya adalah pemutihan pajak ini ya, di samping juga untuk tadi ya, karena banyak kendaraan yang plat nomornya sudah nggak aktif gitu kan. Nah, ini kan akan nanti menjadi penyebab loss ini ya, pendapatan, sehingga bisa diaktifkan kembali melalui pemutihan ini. Yang kedua ya, bisa untuk menutupi kekurangan target tadi yang 1,2 triliun. Ya, dan sumber-sumber pendapatan yang lain kita dorong, salah satunya dari BUMD ya, kita tekankan. Kemudian dari air permukaan ya, bagaimana perusahaan-perusahaan yang menggunakan air permukaan itu sesuai gitu. Ya, bayar pajaknya sesuai dengan penggunaan. Ya, makanya ya kita juga lagi perketat ya pengawasan ya, harapannya ini bisa menutupi ya kekurangan dari target 1,2 tadi gitu. Termasuk dari alat berat. Ini juga potensi ya di Provinsi Banten. Gitu. Masih dilakukan pengawasan terus, Pak ya? Ya, lagi menggali potensi, karena ini baru yang saya katakan tadi, harus ada pendataan potensi ya, kemudian sosialisasi kepada wajib pajak ya kan. Khawatir ya banyak yang menggunakan alat berat, yang punya alat berat ya belum tahu kalau alat berat itu tahun 2025 itu dikenakan pajak. Nah, itu harus ada pemahaman dan sosialisasi kepada wajib pajak. Artinya PAD insya Allah tercapai, Pak ya? Insya Allah tercapai tahun 2025 ini. Dari 8 triliun gitu ya? Ya, insya Allah. Pajak itu ya. Kalau pendapatan totalnya kan 11,4 targetnya. 11,4 target? Ya, target. Pendapatan total. Gitu dari transfer segala. Transfer dari pusat. Ya. Kalau yang 8 itu PAD itu aja. PAD Banten murni? Ya. Sahabat Banten Broadcast, terima kasih, dan pemirsa Cahaya TV Banten atas bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, dan ada gambaran informasi yang kita bincangkan hari ini. Dan kepada Pak Haji Mansur, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan ke depan tetap kita bisa bersinergi. Siap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.